Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kita yang keempat tentang pemanfaatan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Ini adalah materi terakhir di kelas 12 yang harusnya kita bahas di semester 2. Pada materi ini ada dua bagian yang akan dibahas, yaitu bagian pertama interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Yang kedua, analisis keruangan pada sistem informasi geografis terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Kita akan bahas satu persatu. Bagian yang pertama kita bahas interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Untuk membahas mengenai terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan, kita harus lebih dulu memahami apa yang dimaksud dengan interpretasi peta. Maka yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah interpretasi peta. Interpretasi peta itu berbeda dengan membaca, berbeda dengan menganalisis. Pada tahapannya, membaca lalu menginterpretasi, baru bisa menganalisis. Baik, akan dibahas lebih dulu mulai dari membaca. Membaca peta adalah aktivitas untuk menggali informasi dari peta. Dalam membaca peta, kita perlu memperhatikan judul, skala, legenda, orientasi, garis tepi, tahun pembuatan peta. Judul menggambarkan isi dari peta. Skala menunjukkan besaran perbandingan antara yang tergambar pada peta dengan keadaan sebenarnya. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Orientasi itu adalah arah mata angin. Garis tepi itu garis bingkai pada peta yang pada umumnya mencantumkan garis lintang dan garis bujur. Demikian juga tahun pembuatan peta. Untuk validnya sebuah informasi pada peta, hendaknya digunakan peta pada tahun pembuatan yang terbaru. Ini contoh garis tepi peta. Unsur-unsur geografis yang dapat diketahui dari membaca peta. Pertama, kenampakan pokok, ya kenampakan utama yang bisa diperoleh dari membaca peta. Contohnya gunung, sungai, laut, danau, jaringan jalan, pemukiman, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, yang bisa kita peroleh dari membaca peta itu adalah jarak. Dengan membaca peta kita bisa mengetahui jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jarak ini beracu atau berpatokan kepada skala. Kita kasih contoh. Pada peta, jarak antara A dengan B diukur dengan penggaris itu sepanjang 5 cm. Skalanya 1:200.000. Maka bisa diperkirakan jarak sebenarnya yaitu dengan jarak pada peta dikali skala. Jarak pada peta tadi 5 cm dikali dengan 200.000 pada skala. Sehingga diketahui jarak A dengan B sebenarnya itu adalah 10 km. Berikutnya adalah lokasi. Dengan membaca peta, kita bisa mengetahui lokasi suatu wilayah. Pada tampilan ada gambar peta Sumatera Selatan. Dari peta tersebut kita bisa mengetahui di mana lokasi Provinsi Sumatera Selatan, atau di mana lokasi Sekayu, atau di mana lokasi Prabu Muli. Dalam geografi ada istilah lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu adalah lokasi yang tetap. Artinya lokasi suatu wilayah dilihat dari garis bujur dan garis lintang yang tidak mungkin berubah.
Sedangkan lokasi relatif itu jika dilihat dari wilayah lain. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, jika dilihat dari Jambi, lokasi Provinsi Sumatera Selatan ada di wilayah tenggara dari Provinsi Jambi. Sedangkan jika dilihat dari Provinsi Lampung, Sumatera Selatan ada di wilayah utara dari Provinsi Lampung. Nah, itu yang dimaksud dengan lokasi relatif, sehingga penjelasannya akan berbeda-beda, seolah-olah Provinsi Sumatera Selatan itu tempatnya berlainan. Walaupun yang dimaksudkan sama, namun berbeda penjelasannya. Itu yang dimaksud dengan lokasi relatif, tergantung dari mana kita melihat. Kemudian ketinggian. Dengan membaca peta kita dapat mengetahui ketinggian dari suatu wilayah. Biasanya sudah dicantumkan dengan berupa angka. Dan petanya disebut peta topografi. Ketinggian itu diukur dari permukaan bumi. Jadi mulai dari nolnya itu pengukuran titik nolnya itu dari bukan permukaan bumi, dari permukaan air laut. Makanya ketinggian tempat itu dinyatakan misalnya 40 meter di atas permukaan laut. Seperti itu. Arah. Dengan melihat peta kita bisa mengetahui arah. Di mana arah utara, selatan, barat, timur. Biasanya menggunakan kompas. Ketika kita ingin mencari suatu tempat dengan menggunakan kompas, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu arah utara yang ada di kompas dengan arah utara yang ada di lapangan. Itulah yang disebut dengan map setting. Nah, membaca arah pada kompas itu ada dua macam, yaitu ada dengan model bearing, di mana model bearing ini biasa digunakan di kegiatan bahari, yang cara pengukurannya bisa dari arah utara atau dari selatan, bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, dengan besaran sudut 0 sampai 90 derajat. Model yang kedua adalah model azimut. Model azimut berbeda dengan model bearing. Model azimut patokannya dari arah utara. Kemudian searah jarum jam, hanya searah jarum jam. Kemudian besaran sudutnya mulai dari 0 sampai 360 derajat. Jadi berbeda ya. Bearing dari utara selatan, azimut hanya dari utara. Bearing bisa berlawanan atau searah jarum jam, sedangkan azimut hanya searah jarum jam. Untuk bearing 0 sampai 90 derajat, sedangkan azimut 0 sampai 360 derajat. Kita ambil contoh. Titik kuning tersebut adalah titik lokasi kita berada. Kita coba melihat arah menurut bearing dan azimut. Kita ambil garis berpotongan, arah mata angin, utara, timur, selatan, dan barat. Siapkan tabelnya. Kita akan menuju pada lokasi 1. Ini lokasi 1 yang ada di titik bulat bertulis 1. Untuk ke lokasi 1, kita ukur sudutnya dari arah utara, besarannya 40 derajat. Maka menurut sudut azimut, lokasi 1 40 derajat. Cukup disebut seperti itu. Sedangkan menurut bearing, lokasi 1 itu adalah dari utara 40 derajat menuju timur, maka ditulisnya U40T. Kalau sudut azimut 40 derajat, sudah tahu pasti dari utara, searah jarum jam. Sedangkan menurut bearing ditulis arahnya U40T. Kita coba lagi jika kita ke lokasi kedua. Ke lokasi kedua, kita ukur sudutnya. Sudutnya rupanya 45 derajat. Maka menurut sudut azimut dari arah utara ini ke arah timur
90 derajat, ke arah lokasi kedua ditambah 45 jadi 135 derajat. Maka sudut azimutnya 135 derajat karena dia searah jarum jam dari utara ke timur lalu ke lokasi 2, searah jarum jam. Menurut bearing dia berbeda dari arah, karena lokasi 2 lebih dekat ke selatan maka dihitungnya dari selatan ke lokasi 2. Maka seperti ini, garis kuning S45T. Lokasi 3, contoh berikutnya ya biar lebih jelas. Azimutnya seperti ini, dari utara ke timur ke selatan lalu ke lokasi 3. Dari utara ke timur 90 derajat ditambah dari timur ke selatan 90 derajat ditambah ke lokasi 3 70 derajat, berarti 90 tambah 90 tambah 70, dapatnya 230. Maka 250, maaf, 250, 90 tambah 90 180 tambah 70 ya. Sehingga sudut azimutnya 250. Sedangkan menurut bearing, lokasi 3 ada dekat selatan, maka dia diambil dari selatan 70 derajat ke barat. S 70B. Kita buat lagi contohnya lokasi 4. Untuk ke lokasi 4 berapa derajat? Nah, seperti itu azimutnya. Jadi tetap dihitung dari arah utara, jadi hampir satu lingkaran penuh. Dari utara ke timur, ke selatan, ke barat, lalu ke lokasi 4. Dihitung sudutnya jadi 330 derajat. Menurut sudut bearing, penghitungan bearing, dari utara 30 derajat ke arah barat. Kita masuk ke bagian menganalisis peta. Menganalisis peta itu menunjukkan hubungan antara variabel yang berbeda yang ditemukan pada peta. Kegiatan yang termasuk dalam analisis peta itu mengevaluasi peta, mengklasifikasikan peta, delinasi peta, pembuatan daftar peta, dan pengukuran. Menginterpretasi peta ini berfungsi menjelaskan perbedaan spasial atau mengapa kenampakan geografi tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Interpretasi peta membutuhkan pengetahuan dan penjelasan pola spasial, mengaitkan dengan pola geografis dan menggunakan semua informasi peta untuk mempelajari suatu tempat atau suatu objek. Kesimpulan, membaca peta adalah aktivitas untuk menggali informasi dari peta. Menganalisis peta bertujuan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel berbeda yang ditemukan pada peta. Menginterpretasi peta itu berfungsi menjelaskan perbedaan spasial dan mengapa kenampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Demikian materi untuk bab keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.